Assalamualaikum, Bu Cucu, Damang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hari ini untuk melakukan kegiatan praobservasi. Nah, gini Bu Cucu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kegiatan ini juga sebagai persiapan awal agar lebih siap, kemudian percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Ya boleh, Pak silahkan. Oke. Baik Bu Cucu, kita ngobrol santai aja ya. Kita mulai saja ya sesi diskusi kita hari ini terkait dengan proses kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Kalau boleh tahu nih Bu Cucu, Ibu akan membahas materi tentang apa ya nanti besok? Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai teks prosedur menggunakan gambar berseri. Gambar berseri ya Bu ya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat merancang teks prosedur yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan teks prosedur menggunakan gambar berseri. Wah, itu tujuannya sangat baik, Bu. Selanjutnya, kita perlu mendiskusikan area pengembangan yang ingin Ibu capai nih. Ada nggak area khusus dalam pembelajaran yang Ibu fokuskan atau kembangkan lebih lanjut lagi? Saya ingin fokus pada cara mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa dan bagaimana merancang aktivitas yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Saya juga ingin memastikan bahwa strategi yang saya gunakan efektif dan bisa diterima oleh semua siswa. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya model pembelajaran apa nih yang mau Ibu gunakan? Untuk mode pembelajarannya sesuai rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Baik, jadi pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Yang saya tahu ini menitik beratkan pada proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk ya Bu ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran nih, Ibu ingin menggunakan strategi apa? Untuk strategi pembelajarannya, saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Berarti Ibu Cucu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Bagus sekali nih. Sangat bagus. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Kemudian untuk penilaian nanti di dalam kelas itu mau menggunakan seperti apa ya Bu ya? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tulis dan saya juga akan melakukan penilaian sikap terhadap siswa. Tes tulis dan observasi ya Bu untuk penilaiannya. Nah, terakhir nih Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya adalah mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai implementasi pembelajaran kelas serta ide-ide praktis untuk meningkatkan pendekatan yang saya gunakan. Saya juga berharap bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara membuat pembelajaran ini lebih efektif dan berdampak positif pada hasil belajar siswa. Baik, Ibu Cucu, terima kasih atas penjelasannya dan keterbukaan Ibu. Saya akan mencatat semua informasi ini dan kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan Ibu dengan sebaik-baiknya. Setelah kegiatan observasi nanti, kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan dari Ibu Cucu ini.
Terima kasih Bapak, saya merasa lebih siap sekarang dan berharap proses ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat. Sama-sama Ibu. Untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun ya Bu ya. Amin, terima kasih. Ya, hatur nuhun ya Bu. Mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Gembira? Gembira. Hari ini sudah sarapan belum? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum belajar, kita berbaca doa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa ya. Duduk siap. Siap. Terus rapi. Rapi. Belajar kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wamsin ya mujibas sailin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan mengecek ya kehadiran pada hari ini. Abdal. Hadir. Ayunda. Siti Rahmayani. Oke. Ya, jadi teman kita ada yang sedang sakit satu orang ya, M. Reski. Kita doakan semoga cepat sehat. Coba sekarang diperhatikan tempat duduknya. Sudah rapi atau belum? Ya, dirapikan tempat duduknya supaya nanti belajarnya kita nyaman ya. Nah, sudah rapi, tidak ada sampah di atas meja? Tidak ada. Oke. Sebelum belajar ya, coba kalian perhatikan, Ibu ada sebuah video ya. Kalian perhatikan dengan seksama videonya. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan, tidak dengan sesuai satu ini. Ya Pak, mana nama jawabanmu? Waktu sudah selesai. Saat ulang hari yang tadi, semalam, tapi Kemarin aku belajar sampai selesai. sampai Oke ya. Nah, tadi kalian sudah menonton sebuah video motivasi ya. Jadi sebelum belajar kita tadi sudah menonton video motivasi. Coba pesan apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Harus selalu belajar. Oke, yang lain boleh. Tidak terlalu banyak bermain game. Nah, betul sekali ya. Sekarang sudah banyak yang main game hampir setiap malam. Terus apa lagi yang dapat diambil? Pelajaran yang dapat diambil dari sebuah video tadi. Nah, sukses itu harus diperjuangkan. Betul sekali. Ada lagi tidak yang mau menambahkan dari video yang sudah kalian tonton tadi? Sukses harus diperjuangkan. Ada lagi coba kelompok ini? Coba di sebelah sini ada? Yang dapat diambil dari materi dari tontonan video tadi apa? Jangan tidur terlalu malam ya. Nah, tadi video itu video sangat bagus sekali memberikan motivasi kepada kita ya. Tadi sukses itu tidak diberikan kepada orang yang malas. Makanya dari sekarang kita jangan bermalas-malasan.
Ya, semangat untuk belajar? Semangat. Oke. Masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Oke. Materi kita sebelumnya mempelajari apa? Nah, struktur teks prosedur. Sebelumnya kita membahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada apa saja? Ada tujuan. Ada apa lagi? Yang kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya ada apa? Ya, langkah-langkah. Betul sekali ya. Tadi ada tujuan, kemudian langkah-langkah. Ada apa lagi? Penegasan ulang. Oke, struktur kebahasaan. Selain itu ada apa lagi? Nanda? Ya? Menggunakan kata kerja. Betul ya. Jadi dalam teks prosedur harus dalam unsur kebahasaannya menggunakan kata kerja. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo, Lastri. Nah, dalam teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Masih ingat gak materi sebelumnya? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, jadi pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai struktur teks prosedur. Ya, ada tujuan, ada langkah-langkah. Ya, kemudian kita juga membahas tentang struktur kebahasaan. Ada kalimat perintah tadi, ada apa tadi? Penegasan ulang ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menulis teks prosedur ya. Dan yang akan kita pelajari kali ini menggunakan langkah-langkah menulis teks prosedur menggunakan gambar berseri. Kita akan belajar mengenai gambar berseri. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Nah, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam gambar berseri. Selanjutnya, siswa mampu menulis teks prosedur secara runtut berdasarkan gambar berseri yang diberikan. Nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar berseri ya. Setelah nanti kita mempelajari langkah-langkah menulis teks prosedur menggunakan gambar berseri, ada manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama, kita dapat memahami alur atau urutan langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar. Kemudian, manfaat selanjutnya, meningkatkan keterampilan menulis terutama dalam hal penggunaan kalimat imperatif, penghubung antar langkah, dan diperhatikan videonya ya. Baik lagi sama gua adik proyeknya. Hari ini kita akan bikin sesuatu yang simpel, kita cuma blender aja. Nah, kalau kalian suka lihat jajanan di mall, ada angka yang tinggi-tinggi itu, kita akan bikin smoothies mangga. Apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Let's go. Yang pertama, ini adalah mangga yang dipotong-potong dan dilepas ke freezer. Cuma belum tahu buku, it's okay, paling mungkin sekitar pakai 3-40 mangga. Ya, mungkin sekitar 200 gram. 200 gram berarti pakai 2. Mangga yang tadi saya ini untuk kita pakai topping di atasnya. Setelah itu kita akan masukin 2 sendok makan yogurt. Yogurt itu apa nih? Yogurt yang kental ini, jangan cair ya, yang padat. Kita akan nambahin sedikit es batu. Dan 100 ml susu full cream untuk 100 ml ya, setengah gelas. Lalu kita blender. Udah jadi kayak gini, kita biarin dulu. Kita akan bikin whipping cream. Oke, kita masukin ini bukan 150 ml sama 200 ml ya. Nah, ini tekniknya adalah kita ambil bowl yang besar di bawah dan kita akan kasih es batu dengan air dingin, lalu kita akan masukin krim di bowl yang berbeda tuh. Ini supaya membantu krim ini cepat kaku, karena kalau krimnya nggak dingin itu nggak akan bisa jadi krim yang kaku. Dan kita masukin 2 sendok makan gula halus, kita harus ayak.
Oke, dari sini kita akan kocok sampai kaku. Mau pakai blender boleh. Tunggu kocok pakai tangan aja, cuma sedikit. Oke, lihat, udah kaku kayak gini. Nggak usah kayak sampai kaku banget, nggak usah, karena ini kan buat minuman, bukan buat dessert. Oke, segini udah sangat cukup. Oke, kita selesai. Tadi di samping. Mangga yang tadi, mangga yang lebih, kita akan potong, potong dadu. Semua ini kan udah ada dari smoothiesnya, terus dari whipped sama dari potongan buah mangganya. Sekarang kita akan assembling atau kita akan tata semuanya. Mango smoothiesnya udah jadi, kalian lihat kan betapa seksinya. Kalau kalian nggak tertarik, Ya, videonya sampai situ aja, takutnya nanti kalian ngiler ya, pengen makan ini mangga smoothie ya. Oke, nih coba tadi kalian sudah menonton video tutorial memasak apa? Nah, mangga smoothie ya. Apa yang kalian tadi lihat kalau kita memasak? Ya, mangga smoothie apa aja yang harus disiapkan? Nanti ada apa saja? Menyiapkan 3-4 mangga. Terus apa lagi? 2 sendok makan yogurt, es batu, 100 ml susu full cream. Itu untuk bahan. Sekarang ada apa lagi tadi yang dilihat? Alat. Nah, alatnya ada apa saja yang digunakan? Blender. Apa lagi? Pisau, sendok, kocokan, apa lagi? Gelas. Ya, tadi ada bahan, ada juga alat yang digunakan. Selanjutnya apa lagi tadi? Nah, pisau ya tadi alat dan bahan. Terus setelah udah ada alat, udah ada bahan, berarti apa lagi? Cara membuatnya. Tadi sudah dijelaskan ya cara membuat mangga smoothie itu seperti apa. Ya, berarti sesuai dengan pelajaran kita waktu sebelumnya itu ada struktur ya. Struktur itu ada alat, ada bahan, ada langkah-langkah ya. Pernahkah kalian menuliskan langkah-langkah melakukan sesuatu? Pernah? Coba apa? Ayo. Pernah menuliskan langkah-langkah melakukan sesuatu apa? Ini pernah membuat tutorial masak. Masak apa? Lagi yang pernah? Ya, Cucu silakan. Mas, pernah masak? Ya, pernah membuat langkah-langkah? Ya, nasi goreng spesial. Coba Cucu bisa ceritakan nggak? Seperti apa cara membuat nasi goreng? Kerupuk udang. Oke, itu bahannya. Alatnya yang digunakan, Cu? Wajan. Oke. Ya. Penyedap rasa. Ya. Oke, terakhir. Kalau sudah matikan kompor. Nah, tuangkan ke atas piring. Nah, tambahkan kerupuk udang. Selanjutnya, nasi goreng siap untuk disajikan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Ada lagi yang pernah membuat langkah-langkah melakukan sesuatu? Ya? Ada lagi? Cukup? Oke, ya. Tadi temannya sudah bagus sekali ya. Sudah menjelaskan mengenai pembuatan nasi goreng spesial. Selanjutnya ya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
Mungkin sudah terbagi ya kelompoknya, jadi tidak usah dipilih lagi kelompok. Ibu sebutkan aja nih kelompok 1 ya. Boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, nanti kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, coba perhatikan di sini nih. Ya. Ini ada contoh gambar berseri teks prosedur. Nah, ini coba bisa diperhatikan nggak? Itu ada gambar apa saja? Ada gambar apa? Langkah untuk memasak mie instan. Di rumah kalian pernah masak mie instan? Ya. Melakukan sesuai perintah yang ada di kemasan atau tidak? Tidak. Ya, langsung beres aja air. Ya. Jadi di situ ada langkah memasak mie instan. Nih, langkah pertama ada gambar apa ini? Nah, ada panci, ya. Kemudian mendidihkan air. Yang kedua, ya. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan mie. Yang ketiga, nah, siapkan mangkok. Kemudian masukkan bumbu. Nah, di sini nama langkah keempat. Setelah mie matang, masukkan ke dalam mangkuk. Dan terakhir yang nomor 5 nih. Nah, langkah terakhir, aduk hingga merata dan hidangkan. Nah, ibu nanti ini akan membagikan, ya silakan nih. Ini ya, kalian. Yang ada. Oke ya, ibu sudah membagikan. Di situ ada kertas karton, kemudian ada gambar berseri yang sudah dipotong-potong. Ya, kalian nanti silakan bekerja kelompok. Kemudian urutkan gambar berseri tersebut sesuai dengan urutan gambar ya. Kemudian nanti perhatikan di sini ada lembar ya LKPD. Di sini kalian silakan diisi per kelompok, ditulis kelompok berapa, ya, kelasnya kelas apa, kemudian tanggal dan diperhatikan ada instruksi di sini, ya. Dapat dipahami? Ya, silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan. Ini di. Mengelem ya atau membuat membuat kalimat dari setiap gambar ya di bawahnya. Jangan lupa kasih judul dulu ya. Kelompok ini coba ayo, ada kesulitan gak? Cuci tangan dulu baru disabun. Iya, coba terserah ya. Airan heula. Nah, yang mana ayo? Enggak, ini dulu. Oh. Ambil dulu sabun. Iya. Boleh. Ya, diskusi. Ini? Ya. Boleh silakan. Sok, langsung ditempel. Ini di sini. Ya, ayo. Yang mana? Yang pertama. Coba yang pertama yang mana? Iya. Ya, boleh. Sok. 3 terus langkah keempat. Nah, langkah ke berapa? Kelima dan keenam. Ya, sok. Ditempel ya. Jangan lupa dikasih itu dulu, dikasih judulnya. Apa ini? Langkah-langkah apa? Ya, boleh. Nah, itu diisi kelompok ya. Nama kelompoknya ya kelas 7, kemudian tanggalnya jangan lupa. Ya tanggal hari ini.
tulis ini. Ini judul teksnya apa? Ini. Judulnya yang ini. Ya. Langkah-langkah apa? Di sini. Oke, apa? Ya, ini. Boleh. Ya. Nah, ini judul ini. Kan ini tulis dulu judulnya di sini. Nah, ya, gitu. Ya, jadi dikasih keterangan per gambar, ya. Kasih keterangan per gambar di sini. Jangan lupa dikasih judul dulu di atas, ya. Oke. Paham? Oke. Anak kelompok ini, kelompok ganda. Misalnya, ya. Siapkan pisang, kemudian ya, kupas pisangnya, lalu potong. Nah, ya. Terus yang kedua ini langkahnya bagaimana? Dipotong gue di sini. Pas ini air campur air. Tambahkan air, aduk. Bisa ditulis dulu bahan-bahannya, boleh. Air campur air. Iya, nanti ini ditambahkan air. Dikasih keterangannya di bawah. Tambahkan Air. air. Jangan satu atau berarti. Bisa tulis di bawahnya. Di setiap gambar itu harus ada keterangan, ya. Keterangannya tulis. Bersihkan, keringkan dengan sampai bersih. Tambahkan Air. ya, cukupnya boleh. Lalu diaduk setelah tambahkan air. Diaduk. Boleh. Ini gambar pisang. Ini iya boleh. Ini susu ke dalam adonan. Itu tinggal ditulis ya. Nah ini udah beres berarti. Ya, ini langkah-langkah nomor 1 di sini ya. Nomor 1 ini. Siapkan ke depan. Nah ini udah beres belum? Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kelompok yang lainnya memperhatikan, temannya mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Boleh di sini depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 1 boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rebus mie sampai matang. Yang ketiga, tempat mie siap disajikan. Nah, yang keempat mie siap disajikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sebelum kita presentasi ke kelompok selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Nih, kita akan bermain Abi dan Abu. Harus ingat, saya jadi Abu, misalnya ini jadi Abi, harus ditentukan. Abi. Ayo tangan siapa yang ketangkap? Ya, oke tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali, Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Oke, silakan. 100 gram tepung terigu. Nomor 2, 1 butir telur. Nomor 3, 3 tas pancake dengan api kecil sampai agak kecoklatan. Pancake siap disajikan. Terima kasih. Nah, pancake siap disajikan. Ya. Kemudian masukkan pisang yang sudah matang ke dalam
piring yang sudah disajikan. Ayo kelompok yang lain boleh kasih tambahan. Oh boleh, nih ada. Meses katanya. Apa lagi? Ya udah. Oh itu mah pisang goreng katanya, bukan pisang crispy. Nah, oke, tidak apa-apa. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya enak ya. Yang suka topping pakai topping, yang tidak suka nggak usah pakai topping. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Tadi kalian sudah ini membuat langkah-langkah menulis teks prosedur berdasarkan gambar berseri. Ya, jadi ini. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Masih semangat? Kalau masih coba tepuk motor. Ngeng, ngeng. Pik, pik. Kesimpulan dari pembelajaran kita, langkah-langkah pembuatan teks prosedur. Yang pertama apa? Menentukan topik. Coba, tadi kalian menentukan topik tidak? Coba kelompok ini, topiknya apa tadi? Membuat langkah-langkah pisang goreng. Jadi kalian tadi menentukan topik ya. Kemudian yang kedua apa? Mengidentifikasi tujuan. Coba, kalian tadi mengidentifikasi tujuan tidak? Tujuan kalian menuliskan langkah-langkah itu untuk apa? Agar dapat memahami cara membuat pancake. Itu tadi kelompok ini. Berarti kelompok ini tujuannya apa? Memahami langkah-langkah dalam membuat mie instan. Kalau kelompok ini tadi tujuannya apa? Mencuci tangan supaya bersih dan terhindar dari Mengumpulkan bahan dan alat. Tadi bahannya kalian sudah menyiapkan? Bahan dan alatnya sudah ada? Membuat urutan langkah-langkah. Tadi kalian membuat urutan langkah-langkah tidak? Membuat ya, sesuai dengan gambar yang diterima oleh setiap kelompok. Menggunakan kata kerja imperatif. Ya, menggunakan kata kerja imperatif tadi misalnya membuat, kemudian memotong. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita dapat membuat langkah-langkah dalam menulis teks prosedur bergambar. Kita masuk ke refleksi. Apa perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Gembira. Tapi ada malunya. Kan tadi katanya kata temannya malu karena penjelasannya kurang detail. Tidak apa-apa ya. Kalian tidak usah malu. Kalau nanti kalian presentasi ke depan, apapun hasilnya itu adalah kerja keras kalian. Jadi tidak usah malu ya. Nah, bagaimana dengan materi hari ini? Mudah atau sulit? Kelompok ini? Mudah. Mudahnya kenapa? Nah, karena katanya membuat langkah-langkah mie instan sudah sering. Oke. Ya, kelompok ini mudah gak? Mudah atau sulit pembelajaran hari ini? Mudah. Kenapa mudah? Karena cuci tangan setiap hari. Betul. Kelompok ini mudah tidak atau hari ini? Mudah? Karena sudah ada gambar. Nah, sudah ada gambarnya. Coba kelompok laki-laki, hari ini pelajarannya mudah atau sulit? Mudah. Kenapa mudah? Karena sudah disediakan atau ada gambar berseri. Ya, ada yang merasa kesulitan nggak? Nggak ada? Oke. Hari ini kita sudah mempelajari langkah-langkah menulis teks prosedur dengan gambar berseri. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar menyajikan teks prosedur melalui berbagai media. Teks prosedur nanti diunggah ke media sosial. Pembelajaran kali ini cukup selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan kita bersama-sama membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu Cucu Damang. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu ya Bu Cucu. Iya. Kita ada di pasca observasi hari ini. Setelah sebelumnya kita pernah bertemu yang di area Taman SMK ya, waktu itu ada pra observasi, kemudian saya juga ada supervisi ke kelas. Nah hari ini di pasca observasi saya didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Ella ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Iya. Alhamdulillah perasaannya lega, bahagia karena proses pembelajarannya sesuai dengan sudah berjalan dengan baik. Gitu. Menurut Ibu, apakah proses pembelajarannya sesuai dengan yang direncanakan ya? Ya, alhamdulillah proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Berarti sudah sesuai ya Bu ya? Ya. Oke. Hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi atau yang kemarin? Ya, untuk hal yang merasa saya puas dalam kegiatan kemarin, yang saya lihat sebagian siswa sudah menunjukkan keaktifannya di dalam kelas, terutama dalam proses pembelajaran. Juga mereka sudah menunjukkan kegiatan diskusi yang aktif gitu. Namun ada beberapa siswa yang masih belum menunjukkan keaktifannya. Berarti ada sebagian yang sudah mulai aktif, ada beberapa juga yang belum ya Bu yang ya? belum. Baik, dari pengamatan Ibu nih, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa? Untuk ketercapaian siswa, alhamdulillah sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang ditujukan. Nah, itu disebabkan mungkin karena sebagian siswa yang memiliki perbedaan dalam kebutuhan belajarnya. Berarti ada keberagaman ya Bu ya? Iya, ada keberagaman. Baik. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran yang kemarin? Menurut Ibu nih pengamatan Ibu. Menurut pengamatan saya mungkin kesulitan siswa yang kemarin ketika pembelajaran, siswa membutuhkan alat peraga yang lebih banyak untuk menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Oke. Kalau kesulitan Ibu ada nggak? Kalau kesulitannya mungkin di awal saya ketika membuat modul pembelajaran agak kesulitan karena memilih metode yang baik untuk siswa. Tetapi nanti mungkin saya akan lebih belajar kepada senior yang lebih paham dalam pembelajaran modul. Berarti lebih menurut Ibu yang merasa sulitnya di modul ya Bu? Ya, di modul pembelajaran. Baik, selanjutnya hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan kemarin? Ya, hal yang saya dapatkan diantaranya saya mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru untuk menyampaikan proses pembelajaran kepada siswa. Kemudian saya juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam menyampaikan materi yang saya ajarkan. Baik. Kemudian punya rencana nggak apa yang mau Ibu lakukan di pertemuan berikutnya? Ya, untuk pertemuan berikutnya insya Allah nanti saya akan mencari atau mempelajari modul yang lebih baik, modul yang mampu memenuhi kebutuhan siswa terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya Bu ya. Berarti Ibu nanti mau lebih banyak belajar lagi seperti itu ya? Ya, pastinya saya akan belajar lagi. Oke, kira-kira kapan nih Ibu bisa membuat modul ajar yang berdiferensiasi? Ya, insya Allah saya akan mulai pembuatan modul ajar berdiferensiasi itu di minggu depan untuk persiapan semester berikutnya. Berarti di pekan depan ya Bu di ya? pekan depan. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu Cucu atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Juga untuk Bu Ella, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.